warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang berbahagia, salah satu diturunkannya puasa dan bulan suci Ramadan bagi Rasulullah dan umatnya adalah suatu terapi kesehatan. Kenapa dikatakan terapi kesehatan? Perjalanan hidup Rasulullah semenjak beliau hidup, beliau itu hanya satu kali sakit. Itu pun penyakitnya pada saat menghadapi kematian. Memang pernah juga sakit, tapi itu penyakitnya disantet, jadi itu santet dari dulu memang sudah ada. Iya. Nah makanya itu turunlah itu surah Al-Falaq dengan An-Nas sebagai terapinya. Jadi itu sebenarnya ada 4 surah yang menjadi terapi dalam kehidupan kita, baik terapi dalam mengusir yang namanya jin dan setan, termasuk terapi untuk mendatangkan rezeki. Itu yang dilakukan para ulama kita. Ada 4 surah yang senantiasa diamalkan. Itu pada saat menjelang maghrib, kira-kira 10 menit sebelum matahari tenggelam. Yana tu tuan-tuan ngawuri nak kolabri suwe nak tiaki mesuk. Yang dibaca pada saat itu pertama wasyamsi, kemudian yang kedua walail, kemudian yang ketiga Al-Falaq, yang keempat An-Nas. Siapa yang mengamalkan ini setiap hari pada saat menjelang maghrib, itu mau matahari mau tenggelam, maka insya Allah Allah senantiasa membukakan pintu rezeki. Dan yang kedua, itu rumahnya tidak dimasuki jin. Jadi makanya itu kalau mau maghrib jangan keluar berselfie. Nah, karena itu setan itu berkeliaran. Nah, makanya itu orang Amerika pernah meneliti kenapa itu nabinya umat Islam hanya 1 kali sakit sampai dia meninggal. Setelah para ilmuwan orang Amerika meneliti, ternyata sunnah Rasulullah dan puasa di bulan Ramadan memberikan terapi jasmani yang luar biasa. Contoh saja, kalau umat Islam mau mengamalkan itu puasa Senin Kamis, dan itu pernah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah
Anda berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, tahukah Anda, hari Senin itu adalah hari kelahiran saya. Jadi salah itu kalau ada mengatakan tidak pernah memperingati kelahiran Nabi. Cuma kelahiran Nabi itu senantiasa diperingati dengan puasa hari Senin. Lalu kenapa puasa hari Kamis? Hari Kamis itu di mana seluruh amalan umat manusia dilapor kepada Allah oleh malaikat. Jadi makanya itu kalau kita berdoa, ya nanti hari Kamis baru dilapor. Tapi ada doa ketika kita dalam sholat itu langsung diterima. Jadi umpamanya ibu-ibu atau bapak-bapak lagi marah dengan suami lalu disumpah-sumpahi, didoakan, ya nanti itu hari Kamis baru dilapor. Nah, jadi makanya itu ada sholat yang langsung diterima doanya. Contoh kalau sholat maghrib itu ketika di sujud terakhir ada orang yang senantiasa menjadi dengki dendam kepada kita. Di situ kita bisa berdoa di sujud terakhir. Kalau sholat subuh di sujud terakhir itu para ulama mengatakan kalau persoalan hidup kita bersalah di sujud terakhir sholat subuh. Nah, kita lanjut persoalan ini. Maka bayangkan kalau puasa Senin Kamis dalam satu bulan berarti 4 kali, 8 kali. Ya. Berarti dalam satu tahun itu 52 kali. Sudah melebihi satu bulan di Ramadan. Ada lagi yang namanya puasa putih. 3 rumah puasa putih. 11, 12, 13 di bulan Qamariyah, bulan berjalan. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, April, bukan. Bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, bulan sibuk bulan Qamariyah. 3 hari berturut-turut, 11, 12, 13. Maka jumlahnya semua kurang lebih 2 bulan. Tambah masuk di bulan suci Ramadan 1 bulan, berarti kurang lebih 3 bulan puasa selama 1 tahun. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan sabdanya sumun tasihhu, berpuasalah kamu agar sehat. Karena ternyata penelitian yang dilakukan oleh orang ilmuwan Amerika melihat bahwa setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi apalagi saat sekarang ini rata-rata mengandung zat kimia. Jadi tidak suka makan ikan yang minuman tidak mengerang zat kimia. Ayam potong, sudah. Padi, sisanya ilo lase, pun akan ilo, tay sapi, tay jahat, tay kilo. Makrokwet pun ada TSP, ZA, KCL, itu sangat kimia. Belum lagi air mineral yang dikemas, itu ada zat kimia. Nah, dalam penelitian bahwa 1 kali makan dan minum itu nanti 8 jam kemudian baru habis diproses oleh usus 12 jam. 8 jam. Jadi bisa dibayangkan kalau kita isi di antara 8 jam itu setiap 2 jam atau 3 jam. Narapi di nanti paling basaki, titik 7, lamba-lamba, titik 8 nanti contoh, titik 10 nanti basuh. Lupa-lupa. Semua itu masih terparkir, belum diproses. Sehingga nanti jam 3 kalau kita makan pagi jam 7, nanti jam 3 baru selesai diproses dia makan di jam 7. Jadi kalau dalam 1 hari 3 makanan yang terparkir dalam tubuh kita
berarti dalam satu bulan itu 90. Itulah yang melahirkan kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi. Sehingga inilah orang Amerika melihat bahwa ternyata puasa yang dilakukan oleh umat Islam, baik puasa Senin Kamis, puasa putih maupun puasa Ramadan, betul-betul memberikan terapi kesehatan jasmani. Ya, ini. Nah, kemudian yang kedua, terapi rohani, itulah Ramadan. Kenapa Ramadan dikatakan terapi rohani? Perlu kita ketahui, selama bulan suci Ramadan adalah bulan zikir. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran itu yang merupakan terapi adalah bacaan yang warattilul Qur'ana tartila. Jadi kalau orang istilahnya orang seniman itu ketika kita membaca Al-Quran dijiwai. Jangan seperti membaca buku. Tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Iya. Jadi jangan kita targetkan mau 2-3 kali tamat tapi tidak target. Tapi ketika kita membaca Al-Quran kita jiwai, itu yang memberikan terapi kesehatan rohani. Kenapa? Bukankah selama 11 bulan ini hawa nafsu senantiasa menggerogoti kita dengan keinginan? Kenapa hawa nafsu itu senantiasa menggerogoti kita dengan keinginan? Karena didorong oleh kekuatan makanan, minuman. Sehingga ini hawa nafsu ketika diciptakan oleh Allah, maka ditanya, wahai nafsu, siapa Tuhanmu? Maka hawa nafsu itu mengatakan, saya tidak tahu. Bukankah aku Tuhan? Bukan. Itu urusan saya. Kau saya tahu. Sampai hawa nafsu itu ditenggelamkan ke dalam api neraka selama 1000 tahun. Sudah ditenggelamkan 1000 tahun, juga belum mengaku. Maka ditenggelamkan lagi 1000 tahun, belum lagi mengaku. Nanti hawa nafsu itu menjadi lemah, tidak berdaya. Ketika tidak diberikan makan dan minum, disitulah munculnya yang namanya puasa. Dengan hawa nafsu, orang senantiasa melahirkan kesombongan. Dengan hawa nafsu, orang menjadikan orang saling dengki, dendam, iri. Sehingga terkadang sampai selesai Ramadan ada orang berlupa umur. Apalagi ini kan selesai Pak Ibu caleg dengan pilpres. Jadi jangan ambil lagi berikut gara-gara pilpres dengan bayar caleg. Makanya ini bulan Ramadan, suasana bulan suci Ramadan, kenapa kita diajak untuk salat berjamaah di masjid, salat tarawih. Semua masalah kita selesaikan di masjid, kita saling kompak kembali. Tidak ada lagi saling gencet-gencet hanya karena persoalan dunia. Nah, dengan demikian orang yang senantiasa menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan zikir, ya, maka insya Allah akan melahirkan rohaninya sehat. Bukankah selama ini dengan hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk selalu berpikir masalah dunia? Makanya itu di ayat Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Indahkan keinginanmu wahai manusia. Keinginan artinya hawa nafsu. Dengan apa yang engkau kehendaki,
wanita yang cantik silakan, kendaraan yang mewah miliki, tanah yang luas, apartemen yang bagus silakan. Tapi di lain ayat Allah mengatakan illa mata'ul ghurur. Semua itu hanya permainan dunia. Kenapa? Di dunia ini ketika kita mau belanja memang kita harus ada harta. Pakai rupiah, pakai dolar. Tapi nanti di hari kemudian bukan lagi itu yang berlaku. Bukan lagi masalah rupiah yang berlaku, dolar, ringgit dan lain-lain yang berlaku. Mata uangnya nanti hari kemudian adalah pahala. Pahala. Maka sebesar apapun banyaknya harta kita, kalau kita tidak belanjakan di jalan Allah, maka itu menjadi sia-sia. Makanya itu ciri-ciri orang yang mendapatkan nilai takwa di bulan suci Ramadan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia senantiasa membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Satu kasus yang pernah saya temukan, ada ketika saya memberikan ceramah di salah satu rumah sakit. Lalu kepala rumah sakit mengatakan, Ustaz, tolong didoakan, ini saya punya pasien dari 1 bulan dirawat inap. Saya begitu saya datangi di ruangan VIP. Lalu saya bertanya, sebelum saya doakan Anda, saya mau tanya berapa banyak hartanya? Beliau mengatakan kurang lebih 4,8 M. Lalu saya sampaikan, dokter, obat, rumah sakit itu hanya penyebab, bukan itu penyembuh, hanya penyebab. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Maka bila Anda mau disembuhkan oleh Allah dengan penyakitnya, maka senantiasa belanjakan harta Anda, sahih, zakatnya, infaknya. Jadi kalau orang banyak uangnya itu jangan hanya zakat itu, termasuk infak. Iya. Saya katakan belanjakan harta Anda sebanyak 286 juta. Langsung tak kunci tak matanya. Saya katakan tidak jalan. Dibandingkan nikmat pemberian Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah karena katanya banyak banyak duit, saya tahu. Tapi perlu Anda ketahui, seandainya Allah mau mencabut 1 biji mata Anda, tidak ada artinya uang kita 4,8 miliar, tidak ada artinya. Seandainya Allah mau membutuhkan rumah Anda yang mewah itu, tidak ada artinya hidup kita, tidak ada. Makanya itu, kalau Anda mau disembuhkan, belanjakan harta Anda sebanyak 286 juta. Singkat cerita, kira-kira 1 bulan kemudian saya diundang ke rumahnya. Sampai di rumahnya sempat saya kaget. Saya tanya, obat apa yang kita konsumsi? Beliau mengatakan, kau ini Ustaz, akan betul. Ternyata setelah saya belanjakan harta saya bantu kepada fakir miskin, saya berikan modal pedagang kaki lima. Kemudian saya bantu panti asuhan, makanannya apa dan lain-lain sebagainya. 400 juta. Kuasa Allah dalam waktu 2 minggu. Yang tadinya saya tidak bisa bantu, alhamdulillah saya bisa berjalan. Lihat Ustaz bisa berjalan keluar masuk dari rumahku. Panjang rumahku 20 kali 30. Saya sudah bisa jalan. Saya katakan itulah maknanya wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi termasuk ibu-ibu tadi, bapak-bapak tadi yang memberikan buka puasa itu maknanya wallahu yudha'ifu liman yasha. Apabila kita senantiasa memberikan buka puasa kepada orang yang kelaparan, maka bisa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit. Karena ternyata makanan yang paling cepat dibalas oleh Allah, sedekah yang paling cepat dibalas oleh Allah adalah sedekah makanan. Kenapa sedekah makanan? Karena ketika makanan kita dimakan oleh orang lain yang sedang
itu berdampak sehat kepada orang yang sakit. Inilah hebatnya namanya sedekah makanan. Makanya itu suasana di bulan suci Ramadan, jadikanlah momen untuk senantiasa banyak-banyak bersedekah. Karena insya Allah dengan sedekah itu akan mengobati rohani kita selama di bulan suci Ramadan. Saya kira apa yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adalah